Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insyira Keisa Wisnu Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan bursa berjangka komoditi. Apa itu bursa berjangka? Bursa berjangka adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka, di mana terdapat banyak pasar sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sejumlah komoditi untuk di kemudian hari sesuai spesifikasi kontrak. Kontrak berjangka adalah suatu kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa akan datang dengan harga tertentu. Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyelesaian, di mana si penjual akan menyerahkan komoditi yang dijadikan aset acuan kepada pembeli dan pembeli wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Apa itu komoditas? Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, produk finansial, serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai atau pengguna bursa bisa mudah melakukan transaksinya sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan liquid. Pelaku usaha di perdagangan berjangka komoditi. Yang pertama, pialang berjangka. Pedagang berjangka baik dengan cara berteriak, open outcry, atau secara elektronik. Penasihat berjangka, sentra dana berjangka, dan nasabah. Manfaat perdagangan bursa berjangka. Yang pertama, hedging sarana, pengalihan resiko akibat fluktuasi harga komoditi atau aset tertentu untuk menjamin kepastian dengan kelangsungan harga jangka panjang. Yang kedua, alternatif investasi, dapat dijadikan alternatif investasi yang menarik. Capital gain atau spekulasi, mendapat keuntungan dari fluktuasi harga. Dan terakhir, price discovery, pembentukan harga yang transparan dan efisien sehingga dapat dijadikan referensi harga. Hedger yaitu pihak yang memiliki kepentingan pada aset acuan dan mencari cara untuk melindungi risiko atas perubahan harga. Investor atau spekulator yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Mekanisme bursa berjangka dibagi menjadi dua, yaitu multilateral yang diterapkan di dalam perdagangan berjangka bertujuan untuk proses pembentukan harga, aktivitas lindungan nilai, serta manfaat ekonomi lainnya. Mekanisme ini umumnya dapat dilakukan serah terima fisik komoditi. Yang kedua, mekanisme di luar bursa atau dikenal dengan istilah sistem perdagangan alternatif. Diselenggarakan hanya untuk tujuan spekulasi dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai. Spesifikasi kontrak. Yang pertama, underlying asset, aset yang diperdagangkan. Contract size atau jumlah atau ukuran aset yang harus diserahkan dalam satu kontrak. Delivery arrangement, tempat pengiriman yang ditentukan oleh bursa. Delivery month, nama bulan penyerahan saat jatuh tempo. Price quotes atau besaran harga. Price limit, batas pergerakan harga harian. Position limits, jumlah kontrak maksimum yang dapat dimiliki oleh trader. Initial margin atau persentase minimum dana yang harus disediakan untuk melakukan transaksi. Apa itu lembaga clearing berjangka? Lembaga clearing berjangka yaitu lembaga penjamin transaksi agar performa serta kontrak berjangka yang diperdagangkan pada bursa berjangka terpenuhi. Lembaga ini memiliki peran penting dan berfungsi untuk menjamin perdagangan. Di samping itu, lembaga clearing juga melakukan pengelolaan resiko dengan melakukan beberapa cara, di antaranya mengadakan pembinaan serta pengawasan kondisi keuangan anggota lembaga clearing berjangka. Dalam usahanya untuk menjamin transaksi anggota berjangka, lembaga tersebut mengenakan margin. Lembaga clearing akan melakukan kalkulasi yang disebut mark to market. Kalkulasi tersebut menghitung setiap posisi pembukuan dan penutupan di akhir perdagangan. Lembaga clearing akan mendebit rekening
yang kekurangan margin dan mengkredit rekening dengan kelebihan margin. Rekening margin. Persyaratan margin merupakan aspek penting dari pasar berjangka. Seorang investor menyimpan rekening margin dengan broker atau pialang mereka. Pialang harus menjadi anggota lembaga clearing atau harus mempertahankan rekening margin dengan anggota lembaga clearing. Setiap anggota lembaga memiliki rekening margin di lembaga clearing pertukaran. Saldo dalam akun disesuaikan setiap hari untuk mencerminkan keuntungan dan kerugian pada bisnis yang menjadi tanggung jawab anggota lembaga clearing. Untuk bermain di bursa berjangka, investor cukup membayar margin di muka untuk harga komoditas per kontrak dengan membuka rekening di salah satu perusahaan pialang. Macam-macam trader. Yang pertama, scalpers, mengamati tren jangka pendek dan berusaha untuk mendapat untung dari perubahan kecil dalam harga kontrak. Yang kedua, day traders, memegang posisi mereka untuk perdagangan kurang dari 1 hari. Dan yang terakhir, position traders, memegang posisi mereka untuk periode waktu yang lebih lama. Mereka berharap mendapatkan untung besar dari pergerakan harga di pasar. Macam-macam order. Yang pertama, market order, pesanan jual atau beli yang harus segera dilaksanakan oleh pialang seketika itu pada penawaran atau permintaan terbaik yang bisa diperoleh. Limit order, pesanan di mana jual atau beli mempunyai beberapa pembatasan dalam pelaksanaannya, seperti harga dan waktu. Stop order, suatu order jual beli di atas atau di bawah harga yang terjadi pada saat order diberikan. Stop order dapat menjadi market order apabila transaksi dibuat pada di atas atau di bawah harga tertentu. Ada 2 jenis stop order, yaitu yang pertama sell stop order dan buy stop order. Stop limit order yaitu mengandung informasi harga stop dan harga limit. Dengan demikian, order ini merupakan kombinasi dari stop order dan limit order. Day order, suatu order yang berakhir secara otomatis pada akhir perdagangan pada saat order tersebut ditempatkan, kecuali order tersebut telah dibatalkan atau telah dilaksanakan sebelum jam perdagangan ditutup. Ada 2 jenis day order, yaitu a time of the day order dan off at the specific time order. Delivery, untuk semua kontrak, harga yang dibayar biasanya harga penyelesaian paling baru. Jika ditentukan oleh bursa, harga ini disesuaikan untuk tingkat, lokasi pengiriman, dan sebagainya. Seluruh prosedur pengiriman dari penerbit pemberitahuan untuk mengirim ke pengiriman itu sendiri biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari. First notice day yaitu pemberitahuan di mana penerbitan pemberitahuan untuk melakukan pengiriman dapat diajukan ke bursa. Last notice day adalah hari terakhir dan last trading day biasanya beberapa hari sebelum hari pemberitahuan terakhir. Resiko perdagangan berjangka. Yang pertama, leverage, sebuah strategi investasi dengan menggunakan sejumlah dana pinjaman dari broker komoditas kepada investor untuk digunakan trading. Leverage merupakan salah satu resiko terbesar dalam pasar komoditas berjangka. Yang kedua, likuidasi. Likuidasi menggambarkan sejauh mana suatu aset investasi bisa cepat dibeli atau dijual di pasar tanpa mempengaruhi nilai aset tersebut. Yang ketiga, daily settlement, yaitu harga rata-rata perdagangan kontrak yang dihitung dari harga pembukaan dan penutupan setiap hari trading. Sekaligus merupakan harga yang digunakan untuk menentukan profit atau loss. Pengawas perdagangan berjangka komoditi. Bapepti mengharuskan pihak bursa atau pialang berjangka untuk mencantumkan resiko dalam dokumen pemberitahuan adanya resiko. Dan yang terakhir, pialang berjangka atau broker. Investor memeriksa legalitas kegiatan pialang berjangka dan mengecek apakah wakil pialang berjangka sudah mempunyai izin dari Bapepti. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.